Oke jadi kembali lagi di channel Serempedia bersama gue Fajril. Gimana cuy aktivitas kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah kali ini gue bakal ngebawain kisah horor nih cuy, tentang seorang penjaga kamar mayat. Kisah ini bermula kepada seorang yang kita samarkan aja namanya ya. Namanya Raka. Dia berusia 34 tahun. Nah sebelumnya cuy dia bekerja sebagai petugas keamanan ya, atau security di suatu mall di daerah Jawa Tengah. Ketika krisis ekonomi, Raka diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya karena dia sedang membutuhkan uang untuk merawat ibunya yang sakit. Dia pun mau gak mau menerima segala pekerjaan yang diberikan kepadanya, termasuk pekerjaan untuk menjaga kamar mayat, yang mana kita ketahui banyak orang yang enggan mengambil pekerjaan tersebut. Nah akhirnya Raka pun mengambil pekerjaan untuk menjadi penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit di pinggir kota. Pada awalnya Raka memang merasa takut, namun seiring berjalannya waktu dia mulai terbiasa dengan kesunyian ruangan tersebut dan bau formalin. Oh iya, jadi Raka tuh selalu bekerja pada shift malam ya, dan hanya dia seorang yang gak ada petugas yang lain. Nah si Raka ini sering meyakinkan ke dirinya nih supaya gak takut bahwa mayat itu gak bisa bergerak. Justru yang lebih menakutkan adalah makhluk hidup. Namun keyakinannya berubah. Suatu hari seperti biasa Raka bertugas di shift malam. Namun pada kali ini ruangan tersebut terasa lebih dingin. Lampu putih kusam sering berkedip, dan juga Raka mendengar suara AC yang bergerung perlahan. Raka mengawali shiftnya pada malam hari dengan mengecek buku registrasi dan menghitung semua laci yang ada di ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu memiliki total ada 9 laci penyimpanan mayat. Dan pada malam hari itu laci nomor 7 diisi jasad seorang pria yang ditemukan di pinggir jalan tanpa identitas. Nah pas saat Raka hendak duduk setelah mengawali pekerjaannya pada malam itu, dia mendengar suara klik seperti suara logam cuy. Lalu Raka pun menoleh ke arah sumber suara tersebut, dan ternyata dia melihat dari laci yang ketujuh pintunya kayak geser gitu cuy, nggak tertutup dengan sempurna. Nah Raka pun berinisiatif untuk menghampiri laci tersebut cuy. Sambil berjalan dia bergumam dalam hatinya, biasanya setiap sore selalu menutup laci dengan sempurna. Ketika dia menghampiri laci tersebut, ternyata posisi laci itu sedikit bergeser cuy. Raka pun membalikkan ke posisi semula, dan dia pun sekaligus mengecek apakah laci itu sudah terkunci dengan sempurna. Nah setelah membereskan posisi laci tadi, Raka pun beranjak kembali ke meja kerjanya cuy. Namun ketika dia baru duduk 5 menit, dia pun kembali mendengar suara yang sama dan dari sumber yang sama. Nah kali ini Raka sedikit kesal cuy. Dia berdiri namun mencoba untuk menenangkan dirinya. Lalu dia menghampiri laci nomor 7 tersebut untuk memeriksa dan mengecek semua komponen di laci tersebut, namun tidak ada hal yang aneh. Nah si Raka balik lagi dong ke meja kerjanya. Ketika dia duduk, nah ini dia, matanya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri cuy. Jadi dia tuh melihat tangan mayat di laci nomor 7 tadi tuh bergerak cuy. Nah kayak gerakan refleks otot gitu cuy, jadi gerak dikit gitu kan. Si Raka udah tahu ya, biasanya kalau mayat itu refleks otot kayak gitu biasanya hanya terjadi beberapa jam setelah kematian. Namun mayat ini udah ada 10 jam cuy di ruangan tersebut. Nah si Raka udah mulai takut nih cuy. Jadi dia buru-buru nutup laci nomor 7 tersebut. Terus nggak lama dengar lagi suara kayak gitu, duk 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 duk. Ternyata suara itu muncul lagi, suara seperti gedoran dari laci tersebut.
Nah, habis dengar suara kayak gitu, si Raka mundur nih perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Terus dia meyakinin dirinya. Dia berkata dalam hati, kamu cuma kelelahan, pasti ini halusinasi. Nah, terus yang bikin horor lagi tuh, ternyata lampu di ruangan tersebut tiba-tiba kayak redup coy. Kayak redup, tadinya terang karena si Raka ngerasa lampunya tiba-tiba redup nih. Dan juga ketika lampunya redup tadi, si Raka melihat ke CCTV tiba-tiba mati cuy. Jadi kan kalau kayak CCTV dia ada lampunya gitu kan, indikatornya. Jadi CCTV-nya mati, terus nggak lama tuh hidup lagi. Nah, pas CCTV-nya udah mulai hidup, si Raka ngecek nih cuy dari monitor kan. Nah, dari monitor dia ngeliat rekaman dari CCTV tuh memperlihatkan dia seorang diri nih. Tapi laci nomor 7 ternyata pintunya sudah terbuka cuy. Nah, ternyata dari monitor si Raka nih ngeliat cuy. Monitornya CCTV-nya kan menyorot ke laci nomor 7 ya. Jadi ada sosok siluet tubuh yang mencoba merangkak keluar. Namun ketika Raka mencoba melihat langsung dengan matanya, itu pintunya masih tertutup rapat cuy. Nah, si Raka kan makin parno ya. Terus dia ngerasa kayak ada hembusan angin dari belakang lehernya. Tapi itu bukan angin dari AC. Lalu dia menoleh ke laci nomor 7. Ketika dia menoleh ke laci nomor 7, ternyata pintunya udah setengah terbuka cuy. Padahal sebelumnya dia udah mastiin kalau pintunya benar-benar tertutup rapat. Si Raka udah mulai bingung nih coy. Dia cuma berdiri, diam, karena melihat sosok tubuh posisinya udah berubah. Yang seharusnya palanya menghadap ke atas, tiba-tiba berbalik cuy. Jadi berbalik itu maksudnya yang tadi kepalanya di dalam, di dekat pintu laci itu ada kaki. Nah, sekarang posisinya terbalik cuy. Jadi kakinya di dalam dan di dekat pintu laci itu ada kepalanya. Nah, otomatis kepala dari jasad tersebut terlihat jelas dong. Lalu si Raka melihat ke sosok tersebut, ternyata bibirnya kebuka sedikit cuy. Jadi kayak agak mangap gitu ya. Padahal posisi sebelumnya matanya tertutup dan semuanya rapat gitu. Terus si Raka ngambil senter nih yang ada di meja kerjanya kan. Cuma dia menyorot senter itu ke laci nomor 7 dari kejauhan cuy, nggak disamperin sama dia. Karena kan sebelumnya lampunya redup ya, kayak nggak terlalu terang. Nah, pas si Raka lagi mengamati sosok di laci 7 tersebut, ternyata dia ada kalung cuy di badannya. Kalungnya itu berinisial huruf R. Nah, Raka makin parno kan, karena namanya juga memiliki awalan huruf R. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata dari jasad tersebut tiba-tiba membuka matanya cuy. Dia membuka mata seperti sedang mengamati situasi di sekitar gitu ya. Si Raka ini akhirnya dia cuma diem aja coy, diem gak bisa bergerak karena menyaksikan keanehan tersebut. Lalu sosok yang ada di laci 7 itu tiba-tiba bergerak, berdiri dengan wajah yang menatap Raka. Ketika dia mencoba berdiri, terdengar suara seperti suara serak gitu coy. Ternyata jasad tadi bisa berbicara cuy. Dengan suara seraknya dia mengucapkan, Raka, bantu aku. Nah, si Raka kaget. Dia terjatuh sambil mencoba mendorong badannya ke belakang cuy, sampai mentok ke sebuah tembok. Lalu sosok jasad tadi tersenyum kecil ke arah Raka. Nah, coba lu bayangin cuy, sosok tadi dengan wajah pucat, pasih kayak gitu tersenyum ke arah lu. Nah, tiba-tiba lampu padam nih. Dan Raka dengan posisi masih duduk di lantai, dia hanya mendengar suara langkah kaki cuy. Raka menyadari suara langkah kaki tersebut perlahan mendekat. Dan pada malam hari itu Raka menyadari bahwa tidak semua mayat diam. Oke coy, gimana cerita horor kali ini? Semoga kalian suka. Jangan lupa like serta subscribe channel ini ya, agar bisa mengikuti konten-konten horor dan misteri selanjutnya. See you and thank you.
Aku kira itu warung biasa, tempat singgah orang yang kelelahan. Namun semuanya berubah ketika aku tersadar. Semua pelanggan hanya menatap piring tanpa berkedip, dan tak satu pun dari mereka yang bernafas. Halo Besti, kembali lagi di channel Serempedia. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusannya, amin. Nah, kali ini gue bakal ceritakan kisah horor seseorang yang tersasar di hutan, namun dia menemukan sebuah warung misterius. Nah, penasaran kan ceritanya kayak gimana? Oke, langsung sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan like juga video ini ya. Oke, kita gaskan. Nah, jadi cerita horor kali ini dialami oleh seorang pria yang kita sebut saja namanya Arif ya. Jadi Arif ini rencananya dia mau hiking ke sebuah gunung, tapi dia seorang diri tanpa pemandu atau teman. Dia solo hiking ke sebuah gunung, tapi gunungnya bukan gunung yang familiar ya, lebih ke gunung yang jarang dijamah orang. Ketika Arif menelusuri hutan, awalnya dia mengira bakal lancar di perjalanannya. Namun tanpa disadari ternyata Arif sudah melenceng jauh dari rute. Dia baru sadar setelah 2 jam tersasar di hutan. Nah, situasi di hutan pada saat itu sudah mulai gelap menjelang malam hari. Arif pun mengecek ponselnya namun tidak ada sinyal. Ketika Arif sudah mulai putus asa, dia tetap melakukan perjalanannya, dan dia melihat di kejauhan itu ada lampu kuning redup seperti lampu neon gitu ya. Jadi Arif pun bergegas menghampiri cahaya dari lampu tersebut. Ternyata ketika dia mendekat, itu adalah sebuah warung yang ada di tengah hutan. Warung itu terlihat sederhana dengan tembok yang masih terbuat dari kayu dan bambu, dan ukurannya juga cukup kecil. Namun yang membuat Arif heran adalah kenapa banyak sekali pelanggan yang makan di warung tersebut. Nah, yang bikin aneh lagi, Arif merasa kalau pelanggannya tuh cuma fokus makan, Bes. Jadi dia berduduk rapih gitu kan, berjajar, makan menghadap piring, lumayan ramai kondisinya, tapi cuma kayak fokus makan aja gitu dia. Nggak ada yang ngobrol ataupun nengok kiri kanan, jadi tetap pandangannya tuh ke arah piring gitu semuanya. Nah, jadi Arif nggak terlalu memikirkan hal aneh itu guys, karena dia sudah tersesat selama 2 jam dan sekarang merasa sangat lapar. Ketika Arif menghampiri penjual, oh iya, ternyata penjualnya itu seorang ibu-ibu ya, yang bisa dibilang cukup berumur ya, mungkin usianya 50 tahunan ya. Jadi ibu-ibu ini menyapa si Arif. "Silakan Mas, duduk," dengan suara yang lembut tentunya. Dengan sambutan yang ramah dari ibu penjaga warung, Arif pun merasa aman nih, Bes, dan juga menghilangkan semua pikiran negatif yang dia rasa janggal pada para pelanggannya. Lanjutnya Arif bertanya kepada ibu warung tersebut. Dia bertanya, "Ada menu apa aja, Bu?" Namun jawaban yang diberikan penjaga warung tersebut cukup aneh. Ia menjawab, "Semua ada, kamu tinggal pesan aja." Mendengar jawaban yang aneh tersebut, Arif pun langsung duduk dan berkata, "Jawabannya aneh," dengan ekspresi keheranan. Nah, coba Bes, kalau lu jadi si Arif nih, ada sebuah warung di tengah hutan, lu mau makan apa? Kata dia semuanya ada, lu tinggal pesen. Coba kalau lu pesen kepiting saus Padang, bakalan ada nggak? Ketika Arif duduk, dia menengok ke meja sebelahnya nih, Bes. Dia merasa ada keanehan. Jadi di meja sebelah si Arif nih ada satu keluarga, ya kan? Suami istri dan 2 anaknya. Nah, anehnya mereka tuh makan, tapi sendoknya aja yang bergerak. Jadi badannya tuh kayak robot gitu, diem kaku. Aneh nggak menurut lo? Karena Arif udah kebangetan lapar ya.
Jadi itu dia nggak terlalu menghiraukan keluarga aneh tersebut, guys. Nah lanjutnya dia mau pesen makan, baru mau buka mulut, ternyata tiba-tiba lampu di warung tersebut meredup. Lalu dalam kondisi lampu yang meredup tadi, para pelanggan yang lagi makan tuh menunjukkan gelagat aneh lagi, guys. Jadi pas lampu mulai padam ceklek, nah itu yang lagi makan jadi kayak matung gitu. Tiba-tiba diem, tapi tatapannya tetap ke piring. Mereka semua kompak berhenti gitu kan, mematung, namun tatapannya tetap ke arah piring. Pada situasi yang aneh tersebut, badan Arif pun ikut membeku. Dia nggak bisa bergerak, namun dia mengamati para pelanggan di warung tersebut. Jadi Arif melihat wajah satu persatu pelanggan yang ada di warung tersebut. Wajahnya tuh terlihat pucat dan mendingin. Lalu Arif pun mendengar seperti suara seseorang dari arah kolong meja tempat dia makan. Ia mendengar seperti suara bisikan dengan suara yang lirih. Nah, si Arif penasaran nih dengan suara di kolong meja tersebut. Akhirnya dia memberanikan untuk mengecek. Dia menurunkan kepalanya dan melihat ternyata ada sosok pria muda. Nah, jadi pria muda ini memberikan ekspresi wajah yang ketakutan gitu. Wajahnya sangat ketakutan dengan badannya yang bergetar. Suaranya, "Tolong lari sebelum dia kembali." Jadi dia mengisyaratkan Arif untuk lari dari warung tersebut karena ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, pria di kolong meja tersebut berbisik lagi ke Arif, "Jangan makan, jangan pesan apapun, karena mereka sudah mati, dia yang menghidupkan mereka." Sontak si Arif pun bingung, lalu dia bertanya kepada sosok pria muda tersebut, "Dia siapa?" Nah, pria muda tersebut pun menjawab, "Dia bukan manusia, dia yang penjaga warung ini." Dan Arif pun menyadari bahwa dia ini betul-betul manusia. Lalu dia berkata, "Ini bukan pelanggannya, dia masih hidup." Setelah mendengar isyarat dari pemuda tersebut, Arif pun mendengar suara langkah kaki halus di belakangnya. Langkah itu perlahan mendekat ke arah Arif. Lalu Arif pun memberanikan diri untuk menengok perlahan ke arah belakangnya. Ternyata di belakangnya ada sosok ibu penjaga warung yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya tersenyum dengan tatapan mata yang kosong, benar-benar kosong. Lalu si ibu warung pun berkata nih kepada Arif, "Mas, kenapa belum pesan? Kursinya sudah menunggu loh." Dia berbicara dengan nada perlahan tapi menyeramkan. Belum sempat menjawab pertanyaan dari ibu warung tersebut, tiba-tiba lampu semakin meredup nih, guys. Ketika lampu semakin meredup, Arif pun melihat sebuah kursi yang ada di depannya. Di kursi itu terlihat ada sebuah bayangan manusia, namun dengan tubuh samar. Nah, jadi sebelumnya kan posisi Arif kayak jongkok gitu kan, karena menghampiri sosok pemuda yang di kolong meja tadi kan. Terus dia setelah melihat sosok bayangan di bangku depannya, Arif langsung berdiri dan tanpa basa-basi dia langsung lari keluar dari warung tersebut. Namun para pelanggan di warung tersebut yang tadinya diam mematung tiba-tiba bergerak secara sontak nih, bareng-bareng bergerak semua. Terus tiba-tiba terdengar suara seperti kursi diseret, sendok jatuh ke piring, dan suara langkah kaki yang cepat. Nah, setelah berlari menjauh dari warung tersebut, Arif memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang nih, guys. Nah, para pelanggan tersebut mengejar Arif dengan wajah datar, tanpa ekspresi, tanpa suara. Jadi hanya tubuh kaku seperti mayat yang berlarian. Arif pun berlari dengan sekuat tenaga sampai dia merasa benar-benar jauh dari warung tersebut. Dia melihat di kejauhan lampunya sudah mulai menjauh dan dia semakin berlari tanpa disadari ternyata warung itu sudah hilang. Pada keesokan harinya, Arif berhasil menemukan sebuah pemukiman nih, guys.
Jadi itu dia seperti masuk ke dimensi yang berbeda ya, karena rentang waktunya terasa begitu cepat. Nah, ketika Arif sudah menemukan pemukiman warga, dia menceritakan nih segala hal yang dia alami pada malam itu. Namun ada seorang pria tua yang mengatakan satu hal kepadanya. Pria tua tersebut berkata, warung itu sebenarnya sudah terbakar 20 tahun yang lalu dan semua pelanggannya tewas. Mungkin kamu adalah pelanggan selanjutnya. Ketika mendengar perkataan dari pria tua tersebut, Arif pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya ketakutan dan perlahan pergi dari pedesaan tersebut. Ketika sampai di rumah, pada malam harinya Arif tidak bisa tertidur karena mengingat satu hal. Dia mengingat karena ketika baru sampai rumah dan dia mengecek kantong di jaketnya, ternyata ada sebuah benda. Benda itu adalah sebuah sendok berlumur tanah basah yang masih hangat. Kalau lu tersesat di hutan dan melihat sebuah warung yang ramai, jangan mudah masuk. Karena di sana yang lapar bukan cuma lu, tapi mereka. Dan lalu cerita pun berakhir. Oke guys, gimana cerita kali ini? Semoga kalian suka. Seperti biasa, kita harus mengambil hikmah dari cerita ini. Seperti lu jangan coba-coba hiking sendirian, apalagi tanpa basic skill ya, tanpa basic skill di alam. Jangan coba-coba deh, asli. Oke, mungkin cukup sekian video horor kali ini. Semoga kalian suka. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan like video ini. See ya. Sebagai penjaga makam, aku sudah terbiasa melihat hal yang tidak biasa. Tapi malam itu, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Dan aku melanggar nasihat untuk melihat ke belakang. Penjaga makam yang tidak pernah lembur sendirian. Halo Besti, kembali lagi bersama gue Fajil di channel Serempedia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, pada kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang penjaga makam. Kisah ini bermula kepada seorang pria yang kita sebut saja namanya Sudar. Dia berusia 35 tahun dan dia bertugas di sebuah TPU di pinggir kota. Sudar ini sudah bekerja lama di TPU tersebut. Dia bertugas untuk menjaga area TPU sekaligus menjadi petugas kebersihan. Karena sudah lama bekerja di TPU tersebut, Sudar pun tentu sangat hafal dengan posisi makam dan batu nisan di TPU tersebut. Nah, jadi Sudar ini sudah terbiasa lembur guys. Jadi kalau di siang harinya ada pemakaman, dia terpaksa lembur sampai malam hari. Sudah juga nggak pernah merasakan sendirian, bukan karena ada teman, tapi ada suara yang selalu menemaninya. Kejadian bermula pada suatu hari. Pada hari itu, Sudar terpaksa lembur sampai jam 8 malam. Pada jam 7, Sudar terbiasa melakukan aktivitasnya untuk menyapu jalan setapak di area pemakaman. Namun ketika sedang menyapu, Sudar seperti mendengar suara langkah kecil tepat di belakangnya. Langkah kaki itu ringan seperti langkah kaki anak kecil, namun tanpa alas kaki. Awalnya Sudar selalu berpikir bahwa itu adalah langkah kucing. Namun dia menyadari bahwa langkah itu terlalu rapi, seperti langkah seorang anak kecil. Lalu Sudar mencoba untuk membuktikannya. Dia berhenti menyapu, namun suara langkah itu juga ikut berhenti. Lalu ketika dia melanjutkan untuk menyapu di jalan setapak itu, suara itu pun ikut terdengar lagi. Sudar pun merasa seperti seolah-olah sedang menirukan gerakannya. Kejadian seperti ini bukan pertama kali tentunya Sudar alami.
Dia merasakan kejadian ini seringkali menimpanya ketika lembur sampai malam hari. Lalu Sudar mengingat perkataan penjaga makam dahulu. Dia berkata kepada Sudar, "Dar, kalau kamu mendengar suara langkah kaki kecil di belakangmu, jangan pernah menoleh, karena itu bukan untuk kamu." Merinding gue, cek. Mendengar nasihat seperti itu, tentu saja Sudar tidak terlalu menganggapinya, karena dia menganggap itu hanya cerita orang zaman dahulu. Dan kejadian itu pun berlalu. Pada keesokan harinya, Sudar lembur lagi nih, Bes. Jadi dia lembur sampai jam 8 malam. Namun ketika dia menyapu, langkah kaki di belakangnya terdengar lagi. Kali ini berbeda. Langkah kaki itu terdengar lebih cepat, lebih dekat, dan tepat berada di belakang Sudar. Nah, Sudar melupakan amanat penjaga makam dahulu yang telah memperingatkan dia bahwa jika mendengar suara langkah kaki jangan pernah menengok ke belakang. Namun, entah diiringi rasa penasaran atau ingin tahu yang besar, Sudar pun memaksa untuk menoleh ke arah belakang. Perlahan-lahan Sudar menolehkan kepalanya ke arah belakang. Namun, tak disangka, dia melihat sosok anak kecil. Anak kecil itu memiliki perawakan badan yang kurus, wajah pucat, serta pakaian yang tidak dapat Sudar kenali. Dia berdiri tepat di belakang Sudar. Lalu dia berkata, "Om, ada yang ketinggalan." Sontak Sudar pun terkejut. Badannya mematung dan tak bisa bergerak. Karena seingat dia, di area pemakaman tersebut tidak ada makam anak kecil. Ketika Sudar sudah berhasil mengontrol tubuhnya, dia pun berjalan mundur selangkah demi selangkah. Namun yang terjadi, anak itu pun ikut maju selangkah. Ketika Sudar mundur selangkah, anak itu maju selangkah. Ketika Sudar berjalan mundur perlahan, anak itu pun bertanya kepada Sudar. Dia bertanya, "Om, aku sudah lama sendirian. Om mau temenin aku nggak?" Tentu saja merasakan keanehan hal tersebut, dalam hati Sudar berbisik untuk segera menyuruhnya lari dari tempat tersebut. Namun tubuhnya tidak dapat digerakkan, dan anak kecil itu pun perlahan maju semakin dekat ke arah Sudar. Dan satu hal yang Sudar baru sadari adalah ternyata kaki anak itu tidak menapak. Jadi kakinya itu nggak ada kakinya ya, Bes. Jadi kayak dari badan semakin ke bawah itu kayak semakin transparan, nggak kelihatan fisik wujudnya gitu kan. Lalu tiba-tiba tanah di sebuah makam bergetar. Sudar pun menjerit karena mendengar suara dari dalam makam. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menggedor dari dalam tanah. Duk, duk, duk. Siapa sangka sosok anak yang berdiri di depan Sudar tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke arah nisan tersebut. Lalu anak itu pun berkata, "Ini adalah tempatku, tapi aku tidak boleh masuk sebelum ada yang menggantikanku." Karena kejadian horor yang dialami Sudar, dia pun sontak melempar sapunya dan berlari kencang tanpa menghiraukan kejadian apapun di sekitarnya. Ketika sampai di pos depan makam, suara tersebut pun menghilang. Yang terdengar hanya suara Sudar yang ngos-ngosan karena berlari begitu cepat. Pada keesokan harinya, Sudar pun kembali ke makam. Namun kali ini dia ditemani oleh ketua RW di lingkungan itu. Ketika sampai di sana, sosok anak kecil itu pun sudah tidak ada. Namun di atas batu nisan yang ditunjuk oleh anak kecil tersebut ada sebuah foto. Foto itu adalah foto dari sosok anak kecil tersebut. Di foto itu tertulis jelas tanggal kematiannya, yaitu sama persis dengan kejadian kemarin yang dialami oleh Sudar. Semenjak kejadian pada malam hari itu, Sudar pun tidak pernah berani menengok ke belakang ketika dia sedang menyapu. Karena sekarang Sudar tahu bahwa langkah kecil anak itu tidak pernah pergi. Dan cerita pun berakhir.
Wah. Nah, menurut kalian gimana guys cerita horor kali ini? Sebenarnya tadi gue sempat merasa merinding juga sih anjir ngebawainnya. Nah, jika kalian suka jangan lupa like video ini, dan juga yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, agar gue semakin semangat untuk membuat konten horor dan misteri selanjutnya. Seperti biasa, sebelum gue akhiri video kali ini, mungkin dari cerita tadi ada hikmah dan pesan yang bisa kalian ambil ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa saksikan video horor selanjutnya di channel Serempedia. Bye bye, see ya. Perkenalkan, nama gue Bagus dan gue bekerja sebagai seorang fotografer dokumenter. Kehidupan gue berubah setelah gue melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil yang bernama Desa Senja. Di desa itu, para warga termasuk gue dilarang untuk tersenyum. Namun naasnya, gue ikut tersenyum dan menjadi bagian dari mereka. Oke Besti, kembali lagi bersama gue Fajril di channel Serempedia. Nah, gimana kabar kalian semua Bes? Seperti biasa, gue doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, kali ini gue bakal menceritakan kisah horor nih tentang seorang fotografer yang melakukan perjalanan dokumenter ke desa-desa terpencil. Pada awalnya dia berniat melakukan perjalanan ini untuk mencari inspirasi guys. Namun justru hidupnya berakhir tragis pada sebuah desa. Oke Besti, langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke ceritanya. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Kita gaskan cerita horor senyum yang tidak boleh dibalas. Oke Bes, jadi kisah horor kali ini dialami oleh seorang pria yang bernama Bagus. Dia berusia 27 tahun dan bekerja sebagai fotografer dokumenter perjalanan. Nah, sejak kecil Bagus sudah terbiasa hidup berpindah-pindah ya, karena kedua orang tuanya bekerja di proyek pemerintahan. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang mudah bergaul dan juga mudah tersenyum. Lalu dia juga suka untuk memfoto ekspresi wajah seseorang. Namun naasnya pada 6 bulan terakhir dia mengalami kreatif burnout dan juga kehilangan perasaan untuk melihat foto. Jadi untuk mencari inspirasi dan membangkitkan semangat yang dalam dunia fotografi, Bagus pun melakukan perjalanan ke berbagai desa terpencil serta mendokumentasikan kegiatan para masyarakat lokal. Dan pada akhir perjalanannya dia sampai ke sebuah desa yang sangat terpencil yang bernama Desa Senja, yang bahkan desa ini tidak dapat ditemukan di peta modern. Bagus menginjakan kaki di Desa Senja pada sore hari. Dia melihat berbagai aktivitas para warga. Banyak anak kecil yang sedang bermain, para ibu-ibu yang sedang memasak, dan juga para pria ada yang membersihkan halaman rumah. Yang aneh, semua warga sangat pemurah senyum, bahkan terlalu berlebihan. Saat Bagus tiba di desa tersebut, dia disambut oleh seorang kepala desa yang bernama Pak Jaya. Lalu Pak Jaya memeluk bahunya sambil tersenyum sangat lebar, namun matanya tidak terlihat seperti sedang tersenyum. Lalu Pak Jaya berkata, "Selamat datang Nak Bagus, semua tamu adalah keluarga." Bagus hanya mengangguk dan melanjutkan memotret kegiatan para warga desa. Dia merasa desa ini sangat hangat, bahkan terlalu hangat. Saat matahari terbenam, suasana desa berubah drastis. Semua orang sibuk menutup jendela rumah, mematikan lampu luar, dan mereka pun tidak ada yang berbicara. Ketika Bagus sedang melihat kesibukan para warga, bahunya ditepuk oleh Pak Jaya dengan ekspresi yang sangat tegang. Lalu Pak Jaya berkata kepada Bagus, "Nah, ingat satu hal ini. Jika matahari sudah terbenam, kamu jangan pernah tersenyum, apapun yang terjadi." Wah, sebuah pesan yang sangat misterius ya, Bes. Bagus pun hanya tertawa kecil, karena ia mengira ini hanya sebuah bercanda. Namun, Pak Jaya mencengkram bahunya lebih kuat, dan dia berkata dengan nada yang sedikit lebih keras, "Kami tidak main-main." Bagus pun hanya mengangguk, walaupun ia tidak mengerti apa maksud dari perkataan Pak Jaya. Lanjut ke cerita, Bagus pun diperbolehkan tinggal ke salah satu rumah kosong milik seorang warga.
Pada saat itu waktu menunjukkan jam 19:05 dan di desa tersebut suara hening total. Tiba-tiba Bagus mendengar seperti suara seseorang dari arah luar rumah. Suara itu terdengar seperti seorang yang sedang tertawa cekikikan. Lalu Bagus mengintip lewat tirai jendela. Dia melihat ada sosok perempuan sedang berdiri di tengah jalan desa. Sosok tersebut memiliki rambut yang panjang, badan yang kurus, dan wajah yang tertutup bayangan. Namun perempuan tersebut bibirnya melengkung sangat lebar. Itu tidak normal. Dan dia tersenyum ke arah Bagus. Pada saat itu Bagus pun merasa takut. Namun dia ikut refleks tersenyum kecil karena bingung harus bereaksi apa ketika seseorang tersenyum kepadanya. Lalu perempuan itu berhenti cekikikan. Dia memiringkan kepala dengan tatapan tajam dan berjalan ke arah Bagus. Bagus sadar, itu bukan manusia, itu perempuan. Bibirnya terlihat senyum seperti robek sampai ke pipi, seperti senyum yang dipaksakan. Dan suara langkahnya tidak selaras dengan gerakan tubuhnya. Seperti tulang-tulangnya tidak cocok dengan kulitnya. Bagus pun buru-buru menutup hordeng di jendelanya. Lalu suara langkah itu terdengar tepat berada di depan pintu rumah tersebut. Dan terdengar suara lirih dari arah luar, "Kamu tersenyum." Setelah mendengar suara itu, Bagus pun refleks untuk menutup mulut dengan kedua tangannya. Lalu cerita pun berlanjut pada keesokan harinya. Semua warga terlihat normal dan beraktivitas seperti biasa. Bagus pun bertemu dengan Pak Jaya. Lalu dia bertanya, "Pak, semalam itu makhluk apaan?" Mendengar pertanyaan Bagus, Pak Jaya pun menarik nafas dalam. Lalu dia berkata, "Itu adalah si peniru. Dulu warga desa di sini terkenal karena selalu ceria. Sampai pada suatu hari ada sosok yang datang dari hutan. Ia meniru setiap ekspresi manusia yang dilihatnya. Tapi dia hanya bisa meniru senyuman. Jadi setiap senyuman yang dia lihat harus diambil." Bagus pun tidak mengerti dengan yang diucapkan oleh Pak Jaya. Lalu dia bertanya, "Maksudnya?" Dan Pak Jaya pun menatap lurus ke arahnya dan berkata, "Jika kamu tersenyum kepadanya, maka senyummu akan diambil secara permanen. Bibirmu akan mengikuti senyum yang ia pakai selamanya." Pada keesokan malamnya Bagus memiliki ide yang sangat nekat. Dia berniat untuk memfoto sosok dari makhluk tersebut dengan alasan ingin menemukan inspirasi puncak dari karir fotonya. Tapi malam kedua lebih menyeramkan. Pada jam 19 malam, suara cekikikan tersebut terdengar lagi. Tapi kali ini suaranya tidak sendiri, namun terdengar lebih banyak. Lalu Bagus pun mengintip dengan melihat dari sisi jendela. Dari arah jalan desa terlihat belasan sosok dengan tubuh miring, leher terkilir, dan senyum yang robek sampai ke pipi. Mereka terlihat sedang berjalan secara bersamaan. Mereka terlihat seperti sedang meniru para penduduk desa yang tersenyum di siang hari. Dan mereka semua menatap ke arah Bagus. Dan mereka pun berkata, "Kami lihat kamu tersenyum semalam." Setelah melihat banyaknya sosok tersebut, Bagus pun berlari. Dan dia mencoba lari melewati pintu belakang rumah. Tapi ketika berhasil membuka pintu, dia pun terkejut karena melihat ada satu sosok tepat di depannya. Sosok ini memiliki tubuh kecil, pipinya sobek dan giginya runcing. Yang lebih mencengangkan lagi adalah dia menirukan wajah Bagus. Namun bukan Bagus hari ini. Ini versi ketika Bagus sedang memotret seorang anak kecil yang senyum dengan penuh energi. Cerita pun berlanjut pada keesokan pagi. Para warga terkejut karena menemukan Bagus berada di tengah lapangan desa. Ia masih hidup, tapi wajahnya berubah sepenuhnya. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Bibirnya robek hingga ke pipi, tertarik ke atas seperti dijahit paksa dalam bentuk senyum yang sangat mengerikan. Lalu matanya terlihat kosong,
seperti seolah-olah dia dipaksa untuk senyum selamanya. Pak Jaya hanya bergumam. Dia membalas senyum yang tidak seharusnya. Pada kondisi seperti itu, Bagus pun tidak bisa bicara lagi. Bahkan untuk menutup mulut pun dia sudah tidak bisa. Dia hanya bisa berdiri, tersenyum lebar, dan menatap siapapun yang lewat di hadapannya. Semenjak kejadian itu pun, malam-malam di desa Senja semakin ramai, karena ada satu makhluk peniru baru, yang wajahnya dulu pernah menjadi manusia. Dan setiap orang yang melihatnya secara refleks ikut tersenyum. Dan itulah yang makhluk itu tunggu-tunggu. Cerita pun berakhir. Oke Besti, jadi itu dia cerita horor pada episode kali ini, yang mana niatnya dia mau mencari inspirasi ya pergi ke suatu desa, namun malah berakhir dengan tragis. Oke, sebelum video pada kali ini berakhir, seperti biasa ya, kalau ada hikmah yang bisa diambil ya ambil, kalau nggak ada ya nggak usah dah. Jika kalian suka video ini jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, agar bisa mengikuti episode-episode horor di channel Serempedia. Gua Fajril mengucapkan selamat undur diri dan terima kasih. Bye bye. Warung makan ramai belum tentu karena masakannya enak. Kadang ada sesuatu di dapur yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ini kisah Sarah, anak perempuan pemilik warung paling laris di kampungnya. Sampai ia tahu siapa sebenarnya penglaris di dapur rumahnya. Oke Besti, kembali lagi di channel Serempedia. Nah, gimana kabar kalian semua Bes? Seperti biasa, gue doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, pada kali ini gue bakal menceritakan kisah horor nih Bes, tentang sebuah pesugihan warung makan. Jadi dulunya tuh warung makan ini sepi ya, namun beberapa tahun terakhir pelanggan di warung tersebut nggak pernah sepi. Bahkan kondisi malam, hujan, badai sekalipun warung tersebut tetap ramai Bes. Nah, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Oh iya, sebelum masuk ke cerita, buat kalian nih yang belum subscribe ya kan, jangan lupa di subscribe ya. Dan juga jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Oh iya, jika nama-nama dan tempat memiliki kesamaan pada cerita ini, mungkin itu hanya kebetulan semata ya Bes. Langsung aja kita gasken. Sarah berusia 19 tahun, tinggal bersama ibunya, Ibu Suryani, pemilik warung makan yang terkenal tidak pernah sepi pembeli. Namun dulu hidup mereka pas-pasan, tapi 3 tahun terakhir warung itu ramai tidak wajar. Bahkan saat hujan deras atau hari libur, pembeli tetap membludak. Namun Sarah selalu melihat hal aneh. Ibunya selalu menutup pintu dapur pada jam 1 dini hari dan mematikan semua lampu. Tidak boleh ada yang melihat proses memasak pertama sebelum subuh. Pada suatu malam, Sarah tidak bisa tidur karena mencium bau amis menusuk. Bukan bau daging biasa, tapi seperti bau daging busuk yang direndam air. Ia mengintip dari sela pintu dapur. Di sana, ibunya sedang memasak dengan cahaya redup. Tapi yang membuat Sarah hampir berteriak adalah di bawah meja dapur ada tangan panjang, kurus berwarna hitam, sedang memegang kaki ibunya, seperti memberi ritme saat ia mengaduk wajan. Makhluk itu bergerak cepat kembali ke arah sumur yang terletak di belakang rumahnya. Dia menghilang dalam gelap. Lalu ibunya menoleh ke pintu. Sarah pun buru-buru lari ke kamarnya. Pada pagi hari Sarah meminta ibunya berbicara jujur. Wajah ibunya sangat pucat. Kantung mata menghitam dan akhirnya dia pun mengaku. Pada 3 tahun lalu saat warung hampir tutup, ia pergi ke sumur tua di belakang rumah yang terkenal sebagai tempat pesugihan penglaris warung. Di sana ia memanggil Mbok Kliwon, makhluk perempuan berkulit legam dengan tubuh tinggi dan rambut yang sangat panjang. Makhluk itu menawarkan penglaris dengan syarat, masakanmu akan selalu enak di lidah siapapun, asal kau beri aku bahan tambahan setiap malam. Bahan tambahan itu bukan bumbu, tapi daging segar apapun yang masih hidup. Pada awalnya ibunya memberikan ayam, lalu kambing tetangga. Namun semakin ramai warungnya, semakin besar permintaan Mbok Kliwon. 2 bulan terakhir makhluk itu minta daging manusia muda, namun ibunya menolak.
Dan sejak itu, Mbok Kliwon mulai menampakkan diri dan memanggil nama Sarah pada malam hari. Pada suatu malam, hujan sangat deras. Sarah pun terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Sarah, Sarah. Suaranya terdengar panjang, dalam, seperti keluar dari rahang yang patah. Karena penasaran, Sarah pun keluar kamar. Dan ternyata dia melihat ibunya sedang diseret oleh sesuatu menuju sumur. Kuku-kuku panjang hitam menancap di lengannya. Sarah berlari mengejar. Di dekat sumur, ia melihat makhluk itu dengan jelas. Sesosok tubuh perempuan tinggi menjulang, kulit hitam mengkilap seperti basah, mata merah menyala, rambut menjuntai hingga menutup wajah ibunya. Dari mulut makhluk tersebut menetes daging yang sudah hancur. Makhluk itu berbisik, "Ganti penglaris. Sekarang giliran anakmu." Sarah mendekat sambil membawa pisau dapur. Ia gemetar, tapi menahan takut. Lalu Bu Suryani berteriak, "Lari Sarah, jangan dekati dia." Namun Sarah justru menghunus pisau ke tali keranjang persembahan yang tergantung di pinggir sumur. Keranjang yang selalu ibunya gunakan untuk memberi makan Mbok Kliwon. Keranjang itu jatuh ke dalam sumur dengan suara keras. Mbok Kliwon pun mengamuk. Ia melepaskan ibunya dan meraih leher Sarah. Sarah merasa kulit dingin seperti lumpur rawa menyentuhnya. Tapi saat itu juga sumur bergetar keras. Sarah melihat air sumur berubah menjadi warna merah, seperti mendidih. Lalu makhluk itu pun menjerit dan berkata, "Perjanjian kita putus. Tidak ada makananku." Dan kejadian aneh pun terjadi pada tubuh sosok itu. Tubuh Mbok Kliwon mulai retak, seperti tanah kering. Ia mencoba merangkak kembali ke sumur, tapi justru tersedot. Tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam yang jatuh satu persatu. Dan suasana pun hening. Air sumur kembali tenang. Sarah pun memeluk ibunya yang menangis sambil berulang kali meminta maaf kepadanya. Pada beberapa hari kemudian, warung makan Ibu Suryani pun tutup. Peralatan dapur dibakar semua. Sumur belakang ditutup permanen dengan semen. Sarah mengatakan bahwa setelah kejadian pada malam hari itu, tidak pernah ada gangguan lagi. Namun setiap kali hujan turun, dari arah bekas sumur tertutup itu terdengar suara samar yang berkata, "Akan ada walung lain yang butuh penglaris." Lalu pada akhirnya mereka pun memulai usaha baru. Tentunya usaha yang dijalankan dengan cara normal, tanpa bantuan dari penglaris. Penglaris bukan sekedar ritual, ia adalah perjanjian yang selalu meminta bayarannya. Dan tidak semua keluarga seberuntung Sarah bisa keluar hidup-hidup. Dan cerita pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita horor yang dialami Sarah karena mengungkap praktik pesugihan yang dilakukan oleh ibunya. Untung aja mereka bisa kembali hidup normal ya. Biasanya kan yang udah-udah kalau pesugihan itu pasti berakhir dengan tragis. Semoga cerita kali ini bermanfaat ya. Jika ada hikmah yang bisa diambil. Contohnya kalau kalian punya usaha, jalanin yang normal-normal aja sih kalau kata gue. Dan juga kalau usaha kalian sedang sepi, gue doakan semoga usahanya ramai dan bisa bangkit kembali. Dan jika ada hal-hal yang buruk dalam cerita tersebut, bisa kalian buang jauh-jauh ya. Oh ya guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya bisa terus mengikuti konten horor dan misteri di channel Serempedia. Terima kasih sudah menonton. Gua Fajril pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode horor selanjutnya. See ya. Jika kalian bekerja di sebuah proyek konstruksi, kalian bakal mau nggak kalau dijadiin tumbal? Tumbal proyek malam hari. Kisah arwah pekerja yang tak pernah pulang. Halo Besti, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Seperti biasa, gua doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, jadi kali ini gue bakal menceritakan kisah horor tentang seorang pria yang kita sebut saja namanya Sarman ya. Nah, jadi Sarman ini datang dari kampung Bes. Dia merantau. Lalu dia bekerja di sebuah proyek konstruksi sebuah apartemen. Dia selalu lembur pada malam hari karena proyek itu dikejar untuk selesai lebih cepat. Namun naasnya hidupnya berakhir tragis karena menjadi tumbal proyek tersebut.
Nah, jadi itu dia cuplikannya, Bes. Buat kalian yang penasaran gimana kisah Aurora, ini dia. Oh iya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita gaskeun. Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang pesat, pembangunan sebuah apartemen baru menjadi perbincangan warga. Setiap hari truk keluar masuk, kren tak pernah berhenti bergerak, dan para pekerja bekerja siang dan malam. Proyek itu seperti dikejar waktu, atau mungkin dikejar sesuatu. Di tengah hiruk pikuk itu ada seorang pekerja baru bernama Sarman. Dia baru 2 minggu bekerja, tapi sudah dikenal rajin, pendiam, dan tidak pernah mengeluh. Semua orang bilang Sarman orang yang baik. Dia bekerja keras hanya demi satu tujuan, yaitu pulang kampung membawa uang untuk istri dan anaknya. Tapi yang tidak pernah ia tahu, proyek itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam Jumat Kliwon. Dan malam itu adalah malam yang membuat nama Sarman dikenal sebagai arwah gentayangan. Pada malam Jumat Kliwon, udara lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang. Hanya ada 4 pekerja yang lembur, termasuk Sarman. Mandor mereka, Pak Rano, terlihat sangat gelisah. Ia terus menatap jam dan sering menelpon seseorang dengan suara lirih. Namun, yang paling membuat Sarman penasaran adalah satu kebiasaan aneh. Setiap jam 12 malam, Pak Rano selalu memanggil satu pekerja ke area belakang. Area yang paling jauh dan paling gelap, yaitu tempat pengencoran fondasi utama. Setiap pekerja yang dipanggil ke sana akan kembali dengan wajah pucat. Ada yang gemetaran, ada yang tiba-tiba minta izin pulang. Namun, tak ada satupun yang berani cerita kenapa. Dan malam itu giliran Sarman. "Man, tolong bawa alat ke area belakang, sendirian aja. Jangan ajak yang lain." Begitu kata Pak Rano, dengan nada yang terlalu memaksa. Perasaan Sarman mulai tak enak, tapi ia butuh pekerjaan ini, dan dia hanya bisa menurut. Pada malam itu, kondisi belakang proyek sangat sepi. Lampu kuning redup berkelip-kelip seperti mau mati. Di tengah area itu ada lubang besar, fondasi utama yang belum selesai dicor. Saat Sarman mendekat, hidungnya mencium bau anyir. Bukan bau semen, tapi seperti bau darah yang bercampur tanah basah. Dengan langkah perlahan, ia mencoba melihat isi lubang itu. Dan di sana ada sesuatu, seperti tangan manusia, terendam di antara beton. Sarman hanya terdiam, jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin itu hanya kayu, dan tidak mungkin itu hanya ilusi. Begitu ia mundur, tiba-tiba bruk, seseorang mendorongnya dari belakang. Lalu Sarman jatuh dengan keras, dan kepalanya membentur beton dan berdarah. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat bayangan Pak Rano berdiri di tepi lubang dengan suara rendah nyaris seperti bisikan. "Maaf man, proyek ini butuh tumbal biar cepat selesai." 2 pekerja lain turun membantu. Sarman ditahan, tubuhnya ditekan dan mulutnya disekap. Ia hanya bisa meronta-ronta dan menangis. Berusaha berteriak, tapi suara itu tenggelam oleh suara semen yang dituangkan ke tubuhnya. Beton panas menutupi dada, lalu leher dan wajahnya. Hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Dan malam itu proyek menjadi sunyi. 3 hari berlalu, tidak ada yang membahas soal Sarman. Tidak ada yang melapor, namanya sudah dianggap kabur dari proyek. Pekerja malam sering melihat siluet seseorang memikul karung semen di area belakang. Tapi saat disorot lampu, siluet itu menghilang. Pada malam lain, seseorang pekerja baru bahkan melihat sesosok tubuh berlumur semen berjalan goyah di lorong proyek. Matanya kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Yang paling meresahkan adalah setiap jam 12 malam terdengar suara palu dari area fondasi. Padahal tidak ada yang bekerja di sana. Hingga suatu malam, Pak Rano memeriksa CCTV. Di layar, seorang pekerja terlihat berjalan pelan membawa ember semen. Pakaiannya persis baju Sarman saat ia terakhir terlihat. Kepalanya retak-retak ditutupi beton. Matanya hitam tak berkedip. Dan setiap langkahnya meninggalkan jejak basah semen baru. Pak Rano spontan Pak Rano spontan menjauh dari layar itu. Tapi rekamannya terus diputar. Lalu di detik terakhir rekaman, Sarman mendongak menatap kamera.
Setelah CCTV itu, satu persatu pekerja yang terlibat dalam pembunuhan Sarman mengalami kejadian tragis. Pekerja pertama ditemukan jatuh dari lantai 3, padahal ia dikenal pekerja yang paling hati-hati. Pekerja kedua menghilang saat shift malam. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Yang tertinggal hanya helm yang ditemukan di dekat lubang fondasi. Pekerja ketiga ditemukan tewas di kamar mandi proyek. Kepalanya seperti ditenggelamkan ke dalam ember adukan semen. Semua kematian itu terjadi tanpa ada saksi. Tinggal Pak Rano satu-satunya yang tersisa. Malam itu Pak Rano pulang lembur sendirian. Keringat dingin mengalir sejak ia melewati area belakang proyek. Saat melewati jalan sepi dekat proyek, motornya tiba-tiba mogok. Lalu ia turun mencoba memeriksa mesin. Tapi tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di belakangnya. Seperti ada sesuatu yang berdiri dan menatapnya. Perlahan ia menoleh. Di bawah sinar lampu motor yang redup, berdiri sosok penuh retakan semen. Tubuhnya berat, seperti setengah patung. Wajahnya hancur, tapi matanya menatap tajam. Itu Sarman, dengan suara berat, serak, seperti dari dalam tanah. "Giliran kamu, Pak." Jeritan Pak Rano menggentarkan malam. Namun setelah itu, sunyi kembali. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Pak Rano terkubur setengah badan di tengah jalan. Seperti seseorang mencoba menanamnya menggunakan semen basah. Setelah kejadian itu, proyek apartemen dihentikan total. Area itu kini kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, beberapa warga yang lewat malam-malam sering melihat sosok pekerja berlumuran beton. Berjalan terseok-seok di area proyek yang terbengkalai. Kadang terdengar suara palu dari arah fondasi. Kadang terlihat siluet seseorang sedang memikul karung semen. Seolah ia masih bekerja, menyelesaikan proyek yang tak pernah selesai. Dan menunggu tumbal berikutnya. Cerita pun selesai. Menurut gua kisah ini parah banget sih. Soalnya dia datang dari kampung gitu ya, jauh-jauh untuk bekerja dengan cara halal ya. Tapi naasnya hidupnya berakhir dengan tragis gitu. Malah jadi tumbal proyek. Oke guys, mungkin cukup sekian ya kisah horor kali ini. Jika ada pesan yang baik kalian ambil dan yang buruknya kalian buang jauh-jauh ya. Seperti jika kalian sedang bekerja, jangan lupa berdoa, tetap hati-hati serta mematuhi aspek keselamatan dalam bekerja. Dan jeripaya yang kalian hasilkan semoga menjadi berkah bagi keluarga. Amin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan buat yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe dulu supaya bisa terus mengikuti konten kisah horor dan misteri selanjutnya. Anjay. Oke, terima kasih sudah menonton. Gua Fajril pamit undur diri. Sampai jumpa di episode horor selanjutnya. See ya.